Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 menit renungan sabda ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ada banyak kebenaran rohani yang ingin disampaikan Allah melalui pasal yang pertama ini. Tetapi saat ini saya ingin bicara tentang dua bentuk kehidupan, dua pola hidup yang berbeda sama sekali yang ditampilkan di dalam pasal ini. Tentu akhir dari dua bentuk pola kehidupan tersebut berbeda. Yang pertama disebut jalan orang benar, derek sadikim. Yang kedua adalah jalan orang fasik, derek resaim. Kedua pola hidup ini sangat kontras, berbeda sama sekali. Nah, tentu Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus memilih yang pertama. Kita memilih hidup di jalannya orang benar, derek sadikim. Kebenaran yang dimaksud tentu bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran berdasarkan penilaian ukuran kita, tetapi firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran kita. Itu yang dinyatakan di dalam pasal yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Torah dalam bahasa Ibrani. Taurat artinya hukum, ketetapan, firman Allah. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu yang menjadi dasar kebenaran orang percaya. Dan dikatakan orang benar yang dimaksud bukan karena kita sempurna melakukan hukum-hukum itu, kita mampu melakukannya dengan kesalehan dan kekuatan kita, tetapi ada kasih karunia ilahi yang menopang. Itu yang digambarkan di dalam ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada aliran air, itu bicara kekuatan Allah, penopangan Tuhan yang mensupport, yang menguatkan orang percaya ketika mereka mengambil keputusan untuk berkata, ya, aku mau berjalan di derek sadikim, di jalannya orang benar, di dalam pola hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Allah. Ketika kita mengambil keputusan itu, Tuhan akan memampukan, dan Ia akhirnya menyempurnakan setiap keputusan yang kita buat sesuai dengan firman Allah. Dan akhir dari dua pola kehidupan ini berbeda sama sekali. Akhir dari derek sadikim, jalannya orang benar, digambarkan di dalam ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Sebuah kehidupan yang diberkati Allah, kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat pada akhirnya. Ia berbuah, menghasilkan buah. Inilah yang dikehendaki Yesus, supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Tetapi berbeda dengan derek resaim, jalan orang fasik, jalan orang yang tidak mengenal Allah, digambarkan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah akhir dari jalan orang fasik, yang mereka digambarkan seperti sekam yang kosong, yang tidak ada isinya, yang tidak menghasilkan sesuatu dalam hidupnya, yang tidak diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, karena mereka hidup menurut pola mereka, menurut konsep mereka, pikiran yang menentang Allah, pencemooh yang mencemoohkan kebenaran, yang mengolok-olok kebenaran Allah. Itulah derek resaim, jalan orang fasik. Nah, tentu Tuhan tidak menginginkan orang percaya, pengikut Kristus, berdiri dan mengikuti derek resaim, jalan orang fasik itu, yang menuju kepada kebinasaan itu. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita atau tetapkah kita berada di derek sadikim, jalannya orang benar, di mana kita mencontoh Kristus, meneladani Kristus sebagai orang benar itu, yang memberikan contoh, yang memberikan teladan kepada kita, atau kita mengikuti jalan dunia ini yang kontras, yang berlawanan dengan kebenaran Allah.
akhirnya sudah jelas dinyatakan dalam kitab suci. Yang pertama berakhir dengan kehidupan, yang kedua berakhir dengan kebinasaan. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita memilih derek sadikim, jalannya orang benar, dan kita berakhir dalam sukacita ilahi, dalam berkat Allah yang melampaui segala apa yang bisa dunia berikan dalam dunia ini, yakni kehidupan kekal yang hanya diberikan oleh Kristus bagi setiap mereka yang percaya dan mengikuti jalan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.